Ketika Syahrir bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia, tiba-tiba of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters. Apa benar berita yang aku dengar ini? Jepang telah menyerah pada sekutu. Aku harus segera memberitahu Soekarno dan Hatta. Sekitar pukul 2 sore, tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir sudah menunggu di rumah Hatta. Syahrir, ada apa? Ada hal penting yang ingin aku sampaikan, Bu. Ada masalah apa, Syahrir? Saya telah mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu melalui radio. Kita harus mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi jangan melalui PKI jika bisa, karena akan dianggap hadiah dari Jepang, Bu. Apakah itu benar? Kita harus memanfaatkannya. Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Saya pikir Bung Karno adalah orang yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi apakah Bung Karno mau memproklamasikannya? Di sisi lain, beliau adalah ketua PPKI. Kalau begitu, kita harus segera menemui beliau. Akhirnya, Bung Hatta dan Syahrir pun menemui Bung Karno. Bung, Jepang telah menyerah pada sekutu. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya telah mendengar berita itu melalui radio. Kita harus memastikan kebenaran berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan kemerdekaan Indonesia. Tapi, Bung, saya pastikan saya telah mendengar berita kekalahan itu melalui radio. Saya tentu senang sekali jika berita itu benar. Benar kata Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Baiklah kalau begitu, karena Bung Karno sendiri yang tahu tentang kebutuhan rakyat. Akhirnya, Syahrir menerima penolakan pendapatnya, lalu ia bergegas pergi. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, dua pemuda lainnya, Subadyo Sastroatomo dan Subianto, kembali mendatangi Bung Hatta. Bung, bagaimana keputusannya? Kami masih belum bisa memberikan keputusannya karena berita tersebut belum tentu kebenarannya. Kami yakin, Bung, para pemuda telah mendengar berita ini. Bukankah ini kesempatan yang bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Kami berdua tentu sangat senang tentang berita ini, tetapi kita harus tetap mempertimbangkannya secara matang. Kami, golongan muda, sangat ingin kemerdekaan ini dilaksanakan. Kami rindu kebebasan. Setelah 2 kali perwakilan pemuda mendatangi Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak agar segera memerdekakan Indonesia, Bung Hatta dan Bung Karno tetap menolaknya. Akhirnya, golongan muda mengadakan rapat di ruang bakteriologi laboratorium Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 yang diketuai Khairul Saleh pada 15 Agustus 1945. Dari pertemuan itu, para pemuda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung pada bangsa dan negara lain. Juga mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Hasil pertemuan itu disampaikan Darwis dan Wikana. Bung, bagaimana keputusannya? Masih seperti sebelumnya, kami masih belum bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, Bung, kami para pemuda sudah yakin kita harus segera memerdekakan Indonesia. Kami masih tetap pada pendirian kami. Wikana dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Mereka langsung pergi ke Cikini untuk merapatkan kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta.
Pertemuan ini masih dipimpin Khairul Saleh. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam itu menunjukkan bahwa bagaimanapun kemerdekaan Indonesia harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa pengaruh Jepang. Hasil pertemuan ini disampaikan kepada Soekarno-Hatta, namun golongan tua tidak sepakat karena menghendaki proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan sidang PPKI terlebih dahulu. Karena tidak dicapainya sepakat, golongan muda memutuskan membawa Soekarno keluar kota, tepatnya ke Rengas Dengklok. Ada apa kalian datang malam-malam? Maaf mengganggu malam-malam, tapi ini sangat penting. Anda harus ikut kami sekarang. Kemana? Jangan banyak bertanya, Anda harus ikut kami sekarang. Penculikan tersebut dilakukan tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setelah sampai di Rengas Dengklok, para pemuda kembali mendesak Soekarno, namun beliau tetap tidak bersedia. Di sisi lain, dalam pembicaraan pribadi Soekarno dan Sudan Kosinggeh, Soekarno mengatakan bahwa ia bersedia memproklamasikan kemerdekaan segera setelah kembali ke Jakarta. Bagaimana, Bu? Saya bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah nanti tiba di Jakarta. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo mewakili golongan tua dan Wikana mewakili golongan muda berunding. Dari perundingan itu, mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu Soekarno dan Hatta dijemput dan tiba di Jakarta, lantas memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mengenang peristiwa ini, di markas bekas Kompi Peta dibangun sebuah monumen yang sering disebut dengan Monumen Kebulatan Tekad atau Monumen Rengas Dengklok. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu.